Haleluya, selamat pagi, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah, yang Tuhan Yesus kasih, shalom. Kita bersyukur kita ada lagi di hari ini dengan kekuatan, kesehatan, semua kita ada. Sebelum kita mau beraktivitas sepanjang hari ini, bahkan seminggu ke depan, sama-sama kita mau bersekutu, kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita menikmati keajaiban Tuhan. Hari ini sama-sama waktu kita berdoa, saya tahu ada sesuatu perkara yang besar terjadi. Sebelumnya mari saya mengajak kita semua Bapak Ibu, sama-sama kita satukan hati kita mau masuk dalam doa. Haleluya, Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Sungguh amat baik. Terima kasih Bapak yang baik, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Kami tahu Yesus hadir dalam setiap keluarga rumah tangga kami, pribadi kami tahu Yesus hadir. Dan waktu Yesus hadir, segala sesuatu pasti dipulihkan. Yang sakit di rumah pasti menikmati kesembuhan. Pemulihan, lepas pemulihan terjadi dalam semua hidup kita. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh menikmati keajaiban Tuhan sampai hari ini. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kami siap memuji Tuhan. Sama-sama kita mau berkata, amin. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Oh, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami menikmati kebaikan-Mu, Tuhan. Hampir setahun sudah Bapa menjagai kami. Kami gak bisa membalas segala kebaikan. Kami bisa makan, kami boleh minum, boleh pakai, punya keluarga yang baik, ataupun kami sendiri kami bersyukur. Bapa tidak pernah jauh dari kami. Bapa selalu ada dekat dengan kami. Bapa baik, sungguh baik bagi kami. Pengucapan syukur kami dari hati kami. Sungguh kami mau berkata, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Bersyukur selalu kepada-Mu, Bapa. Amin. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam
sekali lagi memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat kami cinta. Oh, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Dari hati kami mau lebih lagi berkata, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, oh penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sekali lagi kami mau berkata, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Oh Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Yesus selalu baik. Kami menikmati anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur. Oh, iralaboyase, mari bersyukur bagi Yesus sungguh baik, bagimu, bagiku.
Bapa, tilik setiap hati kami. Kami yang ada di rumah. Cuman kami bisa mengangkat tangan kami. Hati kami, mulut kami berucap, Bapa terima kasih. Buat semua keadaan yang terjadi. Baik kami sakit, baik kami sembuh. Kami ada dan tiada. Kami ada dengan keluarga kami sendiri. Kami tetap bersyukur dalam segala. Kami mau melakukan firman-Mu. Kuatkan setiap hati kami. Terima kasih. Oh, syukur. Syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Banyak hal yang Kau perbuat bagiku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Rancangan sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
Kami bersyukur buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap berkata Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami tahu melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini, saat ini akan menguatkan setiap hati yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini akan menjadi rema dalam seluruh hidup kami. Mari berbicaralah bagi setiap kami. Karena kami siap mendengarkan. Kami mau melakukan dalam hidup kami. Tuhan berkati hamba-Mu Pak Didi. Kami tahu firman Tuhan ini, apapun yang Tuhan inginkan, berbicaralah melalui mulut hamba-Mu. Karena semua kami pasti diberkati. Ya, dalam nama Yesus Kristus, mari yang siap diberkati, sama-sama kita mau berkata, amin. Haleluya, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di minggu ketiga ya. Minggu keempat dong, bukan minggu ketiga. Minggu keempat dari bulan November. Di akhir daripada November 2020 yang sebentar kita juga akan masuk Desember di bulan Christmas ini. Biarlah damai sejahtera Kristus semakin berlimpah-limpah atas kita sekalian. Biar sebelum kita mulai pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Biar Roh Kudus mengurapi setiap kita. Bapak yang baik, kami ucap syukur untuk pagi yang luar biasa, untuk hari yang dahsyat, hari yang baru yang Tuhan ciptakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk pengurapan-Mu yang semakin hari semakin berlimpah-limpah bagi kami semua. Setiap anak-anak-Mu, setiap gereja-Mu, setiap jemaat-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu, yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh berharap mengandalkan Engkau. Roh Kudus, urapi kami, biar pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau mengubahkan setiap kami lebih lagi mengerti akan kasih karunia yang daripada Kristus. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat Tuhan menghargai kasih karunia yang daripada Kristus. Roh Kudus tolong kami, urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga seluruh kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang bagi kerajaan-Mu, bukan buah yang masam, juga bukan buah yang busuk. Terima kasih Bapa, bungkus kami dengan kasih-Mu, urapan-Mu turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Sekali lagi saudara, kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4 ayat 32 ini mengulang dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Jadi hanya dalam selisih satu perikop, Kisah Rasul 2, kemudian 3, keempat, Tuhan mengingatkan kembali melalui firman Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan dari Kisah Rasul 4 ayat 32. Saudara, mari kita baca satu perikop. Cara hidup jemaat yang pertama. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi ada pelepasan hak. Sudah tidak ada merasa milik saya, tidak ada egosentris di sini. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Garis bawahi saudara, kasih karunia yang melimpah-limpah. Karena tadi sudah tidak terikat dengan harta dunia, tidak ada egosentris, tidak egois. Dan ini menuju pada akhir zaman, gereja akan kembali seperti gereja mula-mula. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan, diulangin lagi di situ, di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasilnya penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ya, ini bukan keinginannya tapi keperluannya. Berapa dia perlunya? Apa perlunya? Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Biasanya orang Lewi dapat dia perpuluhan.
Tapi ini malah dia menyerahkan hartanya. Ia menjual ladangnya, miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, ini akan terulang kembali di akhir dari akhir zaman. Ya, ada 5 jenis kasih karunia. 5K, 5K, 5 jenis kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara perhatikan di sini. Ya, dari tadi kalau kita baca dari ayat yang Kisah Rasul 4 ini, yaitu K yang pertama adalah Yohanes 3 ayat 16, bicara tentang keselamatan. Ini mereka sangat menghargai. Dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia bukan tanda kutip Tuhan beranak, anaknya Tuhan, bukan. Tuhan yang menjadi anak manusia. Ya, Tuhan mengorbankan dirinya sendiri menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Karena apa? Karena begitu besar kasihnya. Kasih karunia Tuhan yang pertama, yang terbesar adalah, saudara garis bawahi, keselamatan. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keselamatan oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa, ya, setiap umat percaya. Orang-orang yang berdosa ditebus, kemudian kita menerima kasih karunia keselamatan ini dari Tuhan Yesus. Kita hidup kekal selama-lamanya. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa. Ini yang paling penting, saudara. Waktu murid-murid Tuhan Yesus mengusir setan, dia senang, dia bangga. Oh, setan-setan takut sama saya. Tuhan bilang, kamu gak usah bangga, kamu gak usah bersukacita karena setan takut sama kamu. Bersukacitalah karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Saudara, bersukacita bukan karena bukan karena bicara tentang karunia-karunianya, tapi bicara tentang kasih karunia yang paling dasar adalah keselamatan. Bukan karunia-karunia Roh Kudusnya, mengusir setan, membuat banyak mujizat. Ya, itu mah hanya bonus. Jadi seringkali kita yang karismatik ini salah. Maunya yang kembang-kembang. Tuhan mau buahnya. Ya, keselamatan itu yang harus kita hargai. Itulah yang disebut buah sulung. Keselamatan ini juga dari Kristus, karena Kristus adalah buah sulung. Dan keselamatan inilah karya terbesar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya, anugerah yang terbesar keselamatan ini. Ya, hak kesulungan itu keselamatan. Siapa yang menghargai hak kesulungan? Yakub, maka berubah namanya menjadi Israel. Waktu saudara sungguh-sungguh menghargai hak kesulungan, saudara yang tukang tipu, yang tukang bohong, itu berubah. Hidupnya akan berubah, menghargai hak kesulungan itu. Nggak jadi tukang tipu, nggak jadi tukang bohong lagi. Ya, apalagi maaf ya, hamba-hamba Tuhan yang selalu melintir firman Tuhan hanya untuk mencari kekayaan, untuk kekayaan diri sendiri. Bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Hargai keselamatan yang daripada Kristus. Jangan memakai kasih karunia dalam bentuk keselamatan itu untuk memanipulasi jemaat. Ya, kita sebagai hamba-hamba Kristus harus tulus. Karena waktu kita menghargai keselamatan itu, hati kita pun akan tulus, murni di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada udang di balik batu. Ya, tidak ada kalau dibilang sihir dalam gereja. Ya, jemaat disihir, ya, sepertinya jadi hamba Tuhannya itu yang tanda kutip jadi ratu lebah. Ya, kita harus bertobat. Saya ikutin aja flow-nya Roh Kudus. Karena kita waktu firman dibagikan, nomor 1 nusuknya ke saya dulu sebelum ke saudara. Saya tidak ada maksud menjustifikasi, menghakimi, tidak. Tapi kalau kita melakukan itu, bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus tulus kalau kita menghargai hak kesulungan yang namanya
kasih karunia yang terbesar adalah keselamatan di dalam Kristus. Ya. Dengan apa yang dapat kita balas? Tidak ada, saudara. Kedua, kesehatan atau kesembuhan. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, di era pandemi COVID ini baru orang menghargai arti yang namanya kesembuhan. Kesehatan itu mahalnya luar biasa. Satu orang kena COVID itu ratusan juta. Kalau pemerintah nggak tanggung, bangkrut itu. Dan satu kena itu bisa satu keluarga. Ya, kenapa? Karena kita harus menghargai kesehatan atau kesembuhan yang Tuhan Yesus sudah berikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Darahnya tercurah, dagingnya tercabik-cabik untuk saudara dan saya. Ya, jadi setelah keselamatan itu kesehatan. Sehat nggak? Kita bisa sehat itu udah anugerah yang terbesar juga. Kalau kita mati pasti masuk surga. Puji Tuhan, haleluya. Makanya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Siapa yang takut mati, dia mati. Ya, tapi kita juga tidak membabi buta. Tetap pakai protokol kesehatan, dijaga semuanya. Hargai kesehatan yang dari Tuhan. Tapi juga nggak boleh takut, karena ada Roh Kudus. Ya, saudara jaga, ya untuk kita bisa tetap sehat itu jaga hati nomor satu. Ya, hati kita ini harus bersih, hati harus murni. Pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Filipi 2. Tidak mengutamakan diri sendiri, tapi kepentingan semua orang. Ya, jadi kalau kita bisa jaga, kayak kenapa pakai masker? Supaya mulut kita dijaga. Hati-hati dengan perkataan kita. Ya, mulut kita ini jadi harimau kita. Ya, siapa yang suka menggemakan, dia yang menerima. Dia akan mendapat bagian yang baik atau buruk. Ya, pikiran, perasaan kita jadi pikiran perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Tadi saya ulangi lagi. Ya, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tidak gila hormat. Malah lebih dulu menghormati orang lain. Itu pikiran perasaan Kristus. Mengutamakan kepentingan bersama. Kesehatan itu paling penting. Saya kadang-kadang suka bingung juga kalau ada orang yang lagi era pandemi ini mencari kesempatan dalam kesempitan, jual semahal-mahalnya masker, jual semahal-mahalnya. Wah, mumpung nih bisa dapat untung. Seharusnya kita menolong orang-orang tersebut. Ya, lebih baik kalau saudara mau bikin usaha, ya usaha orang kalau lagi senang, dia lagi birthday, dia lagi ulang tahun, dia lagi pesta pernikahan, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau orang lagi sakit, udah susah, terus kita tekan dia untuk beli yang namanya obat semahal-mahalnya, itu berdosa, bertobat. Itu orang tidak menghargai kesehatan yang dari Kristus. Sebetulnya kesehatan dari Kristus itu waktu hati kita yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kurang kata manjur, mestinya manjur. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, kesehatan ini harus kita jaga yang dari Tuhan. Kita hargai yang dari Tuhan. Bukankah tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Ya, saudara kalau mau jaga kesehatan berhenti ngerokok. Yang ngerti ngerokok bertobat. Ya, berhenti. Saya lagi berdoa bagaimana ada satu gerakan untuk berhenti rokok se-Indonesia. Mungkin bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh mau. Kita bikin satu gerakannya nanti. Ya, nanti gimana dong? Tutup dong pabrik rokok. Ya biar aja pabrik rokoknya tutup. Orang itu rokok dapat menyebabkan kanker dan segala macam, kenapa masih dijual? Gimana orang kerja? Bisa dialihkan. Banyak pekerjaan lain. Ya. Itu merokok membunuh diri kita pelan-pelan. Sedangkan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya, orang ini kadang-kadang nggak menghargai kesehatan atau pertama keselamatan, kemudian kesehatan. Begitu dia stres, kemarin ada 2 orang di Roxy. Saya lihat sendiri videonya. Loncat karena utangnya banyak. Nggak bisa bayar utang, stres suami istri. Suaminya dulu loncat, divideoin lagi.
Orang udah teriak-teriak, jangan, tetap aja dia loncat. Bang! Mati. Kenapa? Karena tidak menghargai keselamatan yang dari Kristus. Karena orang ini tentu belum bertobat. Tapi kalau orang Kristen sampai bunuh diri, ini konyol namanya. Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Dia tidak mengenal Tuhan Juru Selamatnya. Bohong kalau dia mengenal Tuhan Juru Selamatnya. Dia belum mengenal sungguh-sungguh. Dia mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dia tidak menghargai keselamatan dari Kristus yang sudah mati di kayu salib. Dia tidak menghargai kesehatan. Tubuh kita baik Roh Kudus. Ya, tidak boleh dibinasakan. Memang tubuh kita milik siapa? Milik Kristus, milik Roh Kudus, bukan milik kita lagi. Seenak-enaknya kita boleh semena-menanya bunuh diri. Bunuh diri masuk surga, apa masuk neraka? Neraka! Justifikasi. Ada firmannya. Siapa yang membinasakan baik Roh Kudus akan dibinasakan sama Tuhan. Ya, jangan coba-coba bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu adalah orang yang sombong karena mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Tidak menghargai 5 kasih karunia dari Kristus. 1, keselamatan. 2, kesehatan atau kesembuhan. Apa artinya lah masalah-masalah ekonomi sebentar juga bisa beres kalau Tuhan mau kasih beres. Ya, yang penting kita harus hargai dulu keselamatan dari Kristus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan kuhargai. Keselamatan, kesehatan atau kesembuhan. Itu 2K yang terbesar. Kemudian baru masuk K yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kerukunan seperti dia bilang, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kerukunan ini K yang ketiga, kasih karunia yang ketiga, yang terbesar yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Suami, istri, anak-anak hidup bisa rukun, damai. Satu gereja, di dalam gereja sebagai keluarga besar, ya, lokal, gereja church lokalnya ini bisa unity. Tidak ada iri hati, tidak ada perpecahan. Karena di mana ada iri hati pasti ada perpecahan. Biasanya perpecahan itu karena ada orang yang iri hati, dengki, yang ada gila hormat, yang senengnya ngegosip, ya, jelekin orang lain. Periksa aja diri kita, nggak usah jelekin orang lain. Diri kita juga lebih banyak jeleknya. Ya, kerukunan itu K yang ketiga yang harus kita hargai dari Tuhan. Bagaimana menjaganya? Saudara, tidak ada cara lain. Bikin mesbah keluarga. Mesbah keluarga, garis bawahi. Ya, garis bawahi. Ini dia paling penting. Mesbah keluarga. Seperti Ayub, dia membangun Batra 100 tahun. Itu gambaran dari mesbah keluarga. Sehingga satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Ya. Akhirnya dia lolos dari yang namanya air bah. Begitupun kita, kalau ada mesbah keluarga, waktu sangkakala dibunyikan, kita terangkat bersama-sama satu keluarga besar. Masalahnya kita mau gak bikin mesbah keluarga? Minggu aja kadang-kadang udah pada males, tambah males lagi. Alasannya, udah gak lagi on the spot, gak lagi on site, ya, gak lagi di tempat, karena terus-menerus begini. Sebetulnya itu tergantung hati saudara. Sudahlah, nggak usah jadi alasan terus lah. Kita nih hidup harus menyesuaikan apa yang lagi Tuhan izinkan terjadi. Ya, kalau orang memang malas ya malas aja. Nanti kalau ini malas lagi. Begitu udah mulai lagi malas juga. Malas itu dosa. Kenapa? Karena dia tidak menghargai kasih karunia Tuhan, yaitu kerukunan. Unity, the body of Christ. Kesatuan tubuh Kristus. Dimulai dari pribadi kita, kemudian keluarga, baru gereja lokal,
antar gereja lokal, seluruh gereja lokal sedunia seperti gereja mula-mula ini akan terbentuk, saudara. Tuhan sudah siapkan ini karena Roh Kudus punya karya terbesar untuk kesatuan, dan ini menjadi kunci penuaian jiwa terbesar di akhir zaman. Kalau gereja bisa bersatu, maka Tuhan perintahkan berkatnya kehidupan untuk selama-lamanya. Wih, dahsyat. Pasti masuk surga, pasti. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi kita harus berusaha hidup damai dulu, baru bisa kudus, baru bisa ngeliat Tuhan. Jadi jangan mimpi ngeliat Tuhan kalau nggak kudus, dan jangan mimpi kudus kalau nggak bisa hidup damai dengan semua orang. Masih ada ganjelan. Saya nggak suka sama si A, saya nggak suka sama si B, saya nggak suka semua. Emang diri kita siapa? Kita yang paling sempurna? No. Justru kita yang paling nggak benar. Kalau orang selalu bermasalah dengan semua orang, diri dia yang nggak benar. Ya, kalau orang yang sudah beres dengan dirinya sendiri, dia tidak bermasalah dengan siapapun juga. Catat itu baik-baik. Ya, catat itu baik-baik. Karena sudah beres, dia menyangkal diri, pikul salib. Dia tidak ada masalah dengan siapapun. Ya sudahlah, memang kalau ada orang yang tipenya begitu, ya sudah maklumin aja. Bisa ditegur, nasihatin, bagus. Nggak bisa, urusan dia sama Tuhan, saudara. Saudara nggak usah kepo, nggak usah bingung, ya, nggak usah jadi tawar hati. Saya tawar hati sama gereja, sama pendeta-pendeta. Siapa kamu? Siapa kita tawar hati sama manusia? Boleh nggak orang tawar hati? Nggak boleh. Kenapa tawar hati? Karena kita masih mengandalkan manusia. Ya biarin aja, kalau gerejanya belum bisa maksimal melakukan apa yang Tuhan perintahkan, doakan, diingatkan aja gembalanya. Bukan terus kita tawar hati. Alasan aja itu. Ya, siapa diri kita? Kita sendiri masih banyak kekurangan. Biasanya orang yang tawar hati, dia sendiri juga nggak melakukan apa-apa. Penonton tuh kebanyakan teori. Suruh dia bermain, nggak bisa. Kayak orang main bola gitu. Kalau penonton kan ngoceh terus, komentator. Begitu suruh main juga bingung dia. Saudara, nggak ada kerukunan itu kalau kita bisa saling melengkapi. Kelebihan saya menutupi kekurangan saudara. Kelebihan saudara menutupi kekurangan saya, itu bisa jadi. Jangan lihat orang kelebihannya aja, lihat kekurangannya. Hargai setiap orang apa adanya. Ya dia nggak mau berubah dari karakter dia, ya urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita coba untuk bisa menutupi kekurangan dia. Tapi kalau nggak mau juga, ya yang rugi kan dia. Kenapa kita jadi mesti tawar hati sama gereja, sama pendeta, sama yang lain-lain? Akhirnya biasanya tawar hati sama sesama dulu, lama-lama tawar hati sama Tuhan. Kok begini Tuhan? Kok begitu? Kok begini? Kok begitu? Begini begitu. Periksa aja diri kita. Ya, saudara, ini udah akhir dari akhir zaman. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Orang bisa jaga hati, terpancar kehidupan. Nggak bisa jaga hati, terpancar apa? Lawan dari kata kehidupan, kematian. Orang nggak bisa damai sama semua orang, cepet saudara. Mau apa lagi sih di dunia ini? Ya, cari apa di dalam dunia? Ya, sama orang yang suka berisik, yang suka demo, biarin aja, doain aja. Biarin aja, emang dia kerjaannya begitu. Kalau dia nggak mau bertobat, ya urusan dia sama Tuhan. Kita nggak usah kepo, biarin aja. Senangnya panas-panas, ya panas-panas aja. Emang enak. Ya, biar aja urusan mereka. Doakan supaya mereka bertobat. Harusnya begitu. Kita nggak usah jadi panas, panas terus. Kasihlah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Ini nggak gampang. Ya, waktu saudara benar-benar punya hati yang menghargai 5 kasih karunia Kristus. Yang pertama keselamatan, yang kedua kesehatan atau kesembuhan, yang ketiga kerukunan, maka saudara nanti lihat, saudara bisa hidup damai dengan semua orang. Baru yang keempat, kesejahteraan atau kecukupan. 1 Timotius 6 ayat 6-10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, jadi ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Lihat ya, kalau dirasai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia, dan kita tidak juga membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan.
yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kok jadi dikaitin cintakan uang? Ya, dari mulai ibadah, kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Artinya apa? Kalau ibadah kita disertai rasa cukup, kita bisa mengucap syukur. Ya, walaupun kita asal ada makanan dan pakaian cukup sudah. Itu yang keempat. Ya, kesejahteraan, sandang pangan. Ya kalau ada papannya puji Tuhan, kalau belum mengucap syukur aja. Ya semua ini juga akan habis kok. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Telanjang semuanya. Ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Kalau nyanyi itu biasanya nyanyian ini, penghiburan ini pada saat orang-orang lagi kedukaan. Ya, pada saat ibadah penghiburan kematian. Biasanya suka dinyanyiin ini lagu. Keluar dari situ lupa lagi. Ku tak membawa apapun juga. Ya, tapi kalau udah kelimpahan atau kecukupan ini tidak ada dalam hidup kita, berikan pada kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Tuhan Yesus bilang, katakan secukupnya pada hari ini. Lebih dari cukup kasih orang lain. Jangan serakah. Jangan makan bagian orang. Satu orang satu gomer. Ya, kita harus berbagi, saudara. Jadi cukupkan dengan apa yang ada pada kita. Jangan serakah. Kenapa orang serakah? Karena nggak ada batasannya, nggak ada limitationnya. Nanti mungkin minggu depan Tuhan bicara tentang limitation atau batasan. Bagaimana caranya? Ya, kalau enggak, wow, itu orang jadi serakah. Rakus. Padahal kita harus cukup aja. Nanti kalau lebih dari cukup, bagi kepada yang lain. Nah, kalau saudara sudah punya hati yang menghargai 5 kasih karunia Kristus ini. Pertama, keselamatan. Ya, kedua, kesehatan atau kesembuhan. Mahal loh ini. Oksigen mahal loh. Ya, kalau rumah sakit bayar. Saudara berapa puluh tahun nggak bayar, gratis itu. Itu kesehatan. Makanya tubuh kita dibayar Roh Kudus, jaga. Yang ketiga, kerukunan, rukun di keluarga, mesbah keluarga. Dan yang keempat, setelah kerukunan apa? Kecukupan. Ya, kecukupan. Kesejahteraan. Sejahtera itu bicara kecukupan. Sejahtera, kecukupan. Orang itu bisa sejahtera, ya, secara rohani dan juga secara jasmani. Kalau dia merasa cukup, pasti munculnya gampang sekali, kelihatan dari buahnya. Ucap syukur, gak bersungut-sungut. Hari ini bisa makan ini, yang udah. Besok urusannya burung di udara aja dipelihara kok. Nanti Tuhan kasih. Kalau kita khawatir, berarti kita gak percaya sama Tuhan. Normal gak? Ya normal secara manusianya, tapi abnormal secara rohani. Kenapa? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Hari kemarin Tuhan pelihara kita, udah berapa puluh tahun kita dipelihara. Besok juga pasti, lusa pasti, tahun depan pasti. Asal kita punya rasa cukup. Jadi kalau Tuhan berkati, harus disertai dengan rasa cukup. Jangan lihat terus ke atas. Ya maksudnya dia lebih kaya, dia lebih diberkati. Nah ini yang gini susah, repot. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, kelimpahan. Nah, abundance. Yohanes 10 ayat 10. Ini ada nggak? Ada. Ya kan? Tuhan katakan kelimpahan ini di dalam Yohanes 10 ayat yang 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri? Iblis. Kerjanya apa? Mencuri. Apalagi? Bunuh, binasakan. Kerjanya iblis itu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kelimpahan ini seperti apa? Ya seperti jemaat mula-mula. Abundance dia. Hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Karena tidak lagi ada yang miskin. Nah itu udah berlimpah berarti.
Ya, kenapa si orang yang diberkatin, yang merasa cukup ini, begitu dia diberkatin, dia nggak rasa, ini gua punya, gua deposito sebanyak-banyaknya buat diri gua, buat 7 turunan gua. Ya, itu yang terjadi selama ini di dunia. Bukan kekurangan uang di dunia, limpah, saudara. Masalahnya nih orang-orang yang nggak ngerti paradigmanya, belum paradigma Kristus. Masih serakah, rakus pikirannya untuk diri sendiri, egois, makanya jadi koruptor. Ya, pendeta juga ada nggak? Ya ada. Nah, pendeta begini kelihatan dari gaya hidupnya. Ya, punya pesawat pribadi. Emangnya siapa? Kita selebriti. Oh ya, saya kan selebriti rohani. No, kamu hamba. Hamba itu harus dengan sederhana. Ya, dengan kecukupan. Kalau Tuhan kasih, berarti ada satu tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah. Ora et labora, bukan cuma bisa doa. Doa mah gampang. Doa itu nafas kehidupan kita kok. Jangan dijadiin kambing hitamnya doa. Karena ini penting sekali. Kelimpahan dalam segala sesuatu. Kita periksa hati kita, kita rendahkan diri kita. Mungkin kali ini agak tajam. Ya, kalau kena tersinggung ya bertobat. Gampang sebetulnya. Begitu kita kena sakit kan, berarti ada yang harus diberesin. Saudara sakit hati sama saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya dipakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Mau bicara yang lain, Tuhan bilang enggak. Kamu bicara tentang 5K. 5 kasih karunia Tuhan Yesus. 5 ini kan jari kita 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bicara tentang anugerah. Ya, kita hargai dulu keselamatan yang dari Kristus. Karya terbesar. Pengorbanan Kristus. Itu dulu saudara. Wow, ini dahsyat. Gak bisa ditukar dengan apapun. Kedua, kesehatan. Atau kesembuhan. Saudara bisa sehat hari ini. Bisa sembuh. Wow, itu luar biasa dari Tuhan. Hargai itu. Sungguh-sungguh. Jangan binasakan dirimu. Ya. Yang ketiga, kerukunan. Di dalam keluarga, suami istri, anak-anak, ada mesbah keluarga. Dalam gereja ada kerukunan. Bahkan seluruh gereja sedunia, Bang. Seluruhnya nanti akan Tuhan buat kerukunan. Mazmur 133 itu targetnya Tuhan. Itu doanya Tuhan Yesus, Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Ya Bapa, aku berdoa biar mereka sempurna menjadi satu agar dunia percaya. Baru yang keempat dikatakan kecukupan atau kesejahteraan. Kesejahteraan ini orang cukup. Saudara mau punya apa sih? Pesawat. Ya naik aja pesawat. First class sama economy class sama saudara. Emang apa sih bedanya? Cuma buat daging kita aja. Oh nyaman, comfort, nyampe juga yang penting. Saudara naik mobil yang mewah, yang bagus deh. Misalnya Rolls Royce dari sini. Ya, dari Cinere nih menuju ke Sentul. Sama naik mobil contoh Avanza, sama, yang penting sampai juga ke sana. Bedanya kan pride atau proud, kesombongan. Turun, dibukain pintu. Ini model-model orang yang tidak menghargai. Boleh nggak kan kita nikmatin? Ya itu kan anugerah Tuhan. Saudara kalau masih ada yang miskin, jual aja Rolls Royce-nya, bagikan ke orang miskin. Firman Tuhan katakan. Artinya apa? Bikin lapangan pekerjaan. Karena kalau dibagi-bagi ya besok juga habis. Kelimpahan itu seperti misalnya saudara kasih saya 2 ekor ayam hari ini. Ya, kalau orang yang serakah dipotong nih 2 ekor ayam, dibagi-bagi makan satu keluarga, senang. Ya, ini kebodohan. Tapi kalau saudara kasih saya 2 ekor ayam, saya akan ternakin ayam ini sampai keluar telurnya. Besok jadi 1 bulan misalnya ada 10 telur, 5 saya makan, 5 lagi tetaskan. Setahun lagi berapa puluh ekor ayam, mungkin ratusan ekor ayam. Sampai jadi bisa makan bukan hanya keluarga, bisa bagi buat gereja-gereja, bisa bagi buat tetangga-tetangga. Itu kelimpahan, itu mindsetnya Kristus. Ya, kalau orang semua berpikir seperti Kristus, selesai, berarti beres sudah. Gereja nggak lama lagi rapture. Tapi kalau kita masih egois, kita tidak menghargai 5 kasih karunia Tuhan, masih panjang ceritanya. Atau mungkin kalau sudah sampai deadline-nya masuk aniaya kita.
Dengan aniaya itu orang baru bertumbuh imannya. Tinggal hanya ada dua. Iman itu bertumbuh dari aniaya atau dia membaca firman dan melakukannya. Kalau enggak, ya sudah, masuk aniaya. Saya berdoa kita tidak ada yang masuk aniaya besar. Ya, lewat kejadian COVID ini menyadarkan kita sungguh-sungguh untuk menghargai kasih karunia Kristus yang 5 ini. Keselamatan, kesehatan atau kesembuhan, kerukunan. Yang ketiga, bisa ada damai sejahtera, banyak uang, pada berantem suami istri, anak saling bunuh, saling gugat, menggugat. Wow, neraka dunia itu. Yang keempat, setelah kerukunan, baru kesejahteraan. Cukupkan dengan apa adanya. Sudahlah, kita lahir gak bawa apa-apa, mati gak bawa apa-apa. 2 kali 1, saudara. Ujung-ujungnya mati semua. Selesai. Sadar, kita harus sadar. Ya. Yang kelima, baru kelimpahan. Kalau orang masuk ke mindset keempat, baru dia masuk ke kelima. Kalau enggak nih, wow kawan. Kelimpahannya salah dia. Pengertian tentang kelimpahan itu dia mau kaya sekaya-kayanya, terus dia mau menikmati senikmat-nikmatnya. Go to hell, berangkat ke neraka, saudara. Catat itu. Saya bicara ini, Tuhan taruh dalam hati saya kuat sekali. Saudara mau hakimin saya, urusan saudara. Saya nggak pusing. Ya, jadi saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruh. Dan makin kuat. Supaya kita berubah. Dunia mau melihat nih mana yang disebut kekristenan. Mana yang disebut pengikut Kristus. Gayanya sama dengan dunia. Atau kita berbeda. Karena kita menghargai 5 kasih karunia Kristus yang terbesar. Saya percaya hari ini mengubahkan paradigma kita sungguh-sungguh. Ya, sehingga pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, Maranatha, Tuhan datang, kita mendengar sangkakala dan kita menyongsong Tuhan di awan-awan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita satukan hati. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang tajam seperti pedang bermata dua, menusuk amat dalam, memisahkan antara sendi-sendi dan sumsum. Kami percaya hari ini pun Tuhan mengubahkan setiap paradigma kami menjadi paradigma Kristus. Kami menghargai 5 kasih karunia Kristus. Yang pertama, yang terbesar adalah keselamatan. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan itu yang kami harus hargai setinggi-tingginya Tuhan Yesus. Kami harus mengerjakannya. Dan yang kedua, kesehatan atau kesembuhan. Kesehatan, kami sehat aja merupakan miracle Tuhan Yesus. Sudah merupakan mujizat. Kami tidak sampai sakit. Kalaupun ada yang sakit Tuhan sembuhkan, itu juga dahsyat. Tuhan pulihkan kembali. Itu adalah anugerah yang terbesar. Karena banyak orang yang saat ini juga sedang sakit. Tuhan jamah mereka oleh bilur-bilur-Mu, mereka mengalami kesembuhan. Mereka pertama-tama bertobat dulu Tuhan Yesus, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian mereka boleh diberikan keselamatan, kesehatan yang daripada Kristus, kesembuhan yang daripada Kristus. Dan yang ketiga, kerukunan. Kami bisa unity satu dengan yang lain. Di dalam keluarga, di dalam gereja-gereja lokal, dan semua antar gereja. Sehingga dunia boleh melihat dan dunia percaya. Seperti jemaat mula-mula, gereja mula-mula. Mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Karena mereka bisa berbagi di dalam kecukupan mereka. Mereka tidak greedy, tidak rakus, tidak serakah. Tapi mereka benar-benar Tuhan Yesus hidup dengan kecukupan, dengan kesejahteraan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Mereka bisa berbagi dalam banyak hal kepada saudara seiman, bahkan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga firman menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, dan semua menjadi pelaku firman. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Dan kami rindu mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Menjadi pelaku-pelaku firman. Saat ini sebentar kami akan berpisah kembali kepada aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Kami rindu menerima berkat daripada Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita bangkit berdiri. Biar kita sebagai hamba-hamba Kristus, mempelai Kristus, sahabat mempelai Kristus, boleh kembali kepada
keluarga kita masing-masing, dalam aktivitas kita masing-masing dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian mulai pagi, siang hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang yang permain dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, 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 amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa.